Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, saudara-saudari, sahabat-sahabatku, Penginjil Markus yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita orang banyak yang mengikuti Yesus. Tentu di sini kalau kita kembali kepada posisi pelayanan dari jumlah begitu banyak orang dengan pelayan atau yang memberitakan firman memang tidak seimbang Mungkin konteks kita saat ini dalam gereja Katolik pelayan sabda para imam atau pelayan sabda yang lain itu jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah umat. Dan oleh karena itu banyak umat yang mendapatkan pelayanan imam bisa jadi sekali dalam sebulan ataupun 2 kali dalam sebulan secara khusus di tempat-tempat yang jauh dari jangkauan ataupun di tempat-tempat tertentu yang memang kekurangan imam di keuskupan-keuskupan tertentu. Dalam hal ini Yesus pernah mengatakan berdoalah atau mintalah kepada yang mempunyai tuayan memang banyak tapi pelayan sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai banyak untuk bisa melayani tuayan itu. Dan dalam konteks hari ini kita mendengar bagaimana Yesus ketika melakukan pelayanan sepanjang hari mereka sempat tidak dapat beristirahat untuk bersantai karena begitu padatnya pelayanan yang mereka berikan. Yesus membaca situasi itu lalu kemudian mengajak para muridnya untuk pergi menepi mencari tempat yang sunyi sebentar. Tapi apa yang terjadi? Orang terus mencari mereka, orang banyak terus mencari Yesus mengikuti Yesus. Bagaimana tadi sebelum mereka mendarat, orang banyak sudah mendahului mereka. Pada akhirnya tadi bagaimana kemudian Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia kemudian mengajar mereka banyak hal. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan situasi konteks ini pada waktu itu kalau kita renung Yesus itu sungguh dicari. Artinya Yesus punya kuasa dalam hal mengajar. Orang itu ingin mendengarkan dia. Sehingga ketika Yesus mengajar, mereka mendengarkan ada suatu semacam suatu kekuatan, kuasa tertentu yang keluar darinya. Itu yang membangkitkan kesadaran, membangkitkan harapan
para pendengarnya itu. Sehingga ya kadang-kadang lapar pun bisa dikalahkan ya. Karena setiap ajaran yang disampaikan oleh Yesus itu sesuatu yang baru untuk mereka, yang semacam memberikan nutrisi atau kekuatan-kekuatan tertentu kepada mereka ya, untuk tetap hidup, untuk tetap berharap ya. Sehingga mereka sangat membutuhkan atau sangat mengharapkan Yesus terus berada bersama mereka, mengajarkan mereka. Yang paling penting juga, di samping dia mengajar, dia juga bertindak melalui mujizat yang dia lakukan ya. Menyembuhkan orang sakit, ya, mengusir roh-roh jahat. Artinya hal-hal itu sebuah indikasi Yesus mempunyai suatu kelebihan dari yang lainnya, yang memungkinkan mereka itu berharap penuh kepada Yesus. Ya, mungkin dari sisi politis ya, mereka tuh menginginkan Yesus menjadi pemimpin mereka, untuk melawan para penjajah atau orang-orang yang menginjak-injak mereka ya, atau orang-orang yang yang bermain seenaknya, bertindak seenaknya terhadap kehidupan mereka yang mungkin mereka rasakan sangat mengekang ya, sangat membebani kehidupan mereka. Konsep-konsep, pikiran-pikiran yang tidak masuk akal kadang-kadang ya. Mereka tidak bisa bertindak ya, karena memang mereka adalah orang-orang sederhana pada umumnya. Yesus itu hadir di situ seolah-olah memberikan pencerahan ya, suatu pemahaman baru kepada mereka ya. Tentu dalam hal ini adalah apa yang dikehendaki, kehendak Allah tentu dalam hal ini ya. Yang setidaknya itu tadi ya, membangkitkan sesuatu energi baru dari dalam diri mereka. Makanya mereka terus mengikuti Yesus. Di sini yang menarik bahwa ketika kita katakan tadi, Yesus tidak menolak mereka kemudian. Tapi situasi itu yang membuat Yesus juga merasa belas kasihan kepada mereka. Mereka seperti domba tanpa gembala ya. Nanti berjalan tanpa arah, mengejar, mencari tempat perlindungan gitu ya. Maka Yesus pun ya menaruh belas kasihan kepada mereka dan mulai mengajarkan mereka banyak hal. Di mana dikatakan di sini oleh Injil Markus, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Kita tahu ya, kalau domba itu tanpa gembala, mereka akan berjalan tanpa arah. Mereka seperti orang yang linglung ya, bingung, kebingungan mau kemana. Ya, dalam hal itulah kemudian Yesus tetap menerima mereka, mengajarkan mereka banyak hal, meskipun dalam situasi yang capek ya. Jadi dikatakan tadi, mereka membutuhkan energi baru, tetapi karena banyak orang, maka mereka terus melayani. Yesus terus melayani mereka dan mengajarkan mereka banyak hal. Mereka mencari Tuhan, mencari Yesus. Terlepas dari konsep-konsep kita yang lainnya. Tapi satu poin penting yang kita lihat di sini, bahwa mereka mengikuti Yesus. Tentu ada sesuatu hal yang mereka lihat pada diri Yesus, seperti yang kita katakan tadi mungkin ya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita kembali ke dalam diri kita sebagai manusia yang hidup zaman ini ya, secara khusus kita sebagai orang Katolik, apakah kita masih mencari Tuhan dalam kehidupan kita ya? Apakah kita masih mengandalkan Yesus ya? Kalau orang dulu mencari Yesus ya, karena memang mereka sangat membutuhkan kehadiran, mereka mengejar, mereka merindukan kehadirannya. Pertanyaan, apakah kita masih merindukan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, kehidupan saya, kehidupan Anda, kehidupan kita semua? Itu sebenarnya jawabannya itu ada pada kita masing-masing. Hanya setidaknya bacaan hari ini memberikan satu pesan, secuil pesan, bahwa kita belajar pada orang banyak itu ya. Kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan itu menjadi kekuatan yang menjadi dasar kekuatan kita untuk tetap berdiri tegak, untuk tetap mempunyai harapan dalam hidup ini, untuk tetap bergerak maju, untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang berguna dan bermakna untuk kehidupan ini.
Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, itulah makna kita sebagai murid Tuhan. Mencari selalu Tuhan dan memaknainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.